Recording in progress. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Amar Noval dengan NIM 182-22066. Pada video kali ini, saya akan menjawab dan menjelaskan terkait soal ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Multimedia dengan kode II 2240. Kita langsung saja ke soal pertama. Pada soal pertama, terdapat pertanyaan. Andi membeli TV dengan layar OLED 4K. Jika TV tersebut menggunakan subsampling 4:2:0, berapa bitrate yang diperlukan supaya layar dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps? Jelaskan jawaban Anda. Pada untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan metode seperti kita SMA, yaitu kita menggunakan diketahui dan ditanya terlebih dahulu. Diketahui bahwa resolusi layar 4K itu memiliki perbandingan piksel sebesar 3840 kali 2160 yang jika dikalikan menghasilkan 8.294.400 piksel per frame. Sedangkan refresh rate sesuai pertanyaan itu 60 frame per second dan subsampling 4:2:0. Untuk pertanyaan kali ini ditanya itu berapakah bitrate untuk menampilkan video pada TV tersebut. Untuk menjawabnya, kita akan next slide. Oke, sebelum kita menjawab lebih lanjut, kita akan menggunakan asumsi bahwa dari setiap channel itu menggunakan 8 bit per channel bagian. Channel di sini memiliki artian bagian-bagian di dalam TV tersebut. Dan diketahui bahwa di setiap channel itu terdapat tiga komponen, yaitu Y, CB, CR. Y itu mewakilkan luminance atau kecerahan dalam atau intensitas cahaya yang ditampilkan, sedangkan CB itu chrome blue menunjukkan kadar biru dalam pixel, dan CR itu chrome red menunjukkan kadar merah dalam pixel. Diketahui bahwa soal kita menggunakan subsampling 4:2:0. Untuk 4:2:0 bisa dilihat di gambar kiri, itu dapat dilihat bahwa luminance-nya itu full full menggunakan 8 bit, sedangkan CBCR-nya itu hanya menggunakan seperempat seperempat dari full pixel full bit yang digunakan. Jadi seperempat dikali 8 yaitu jadi hanya menggunakan 2 bit. Sedangkan kalau misalkan soalnya itu 4:2:2 itu berarti hanya menggunakan setengah dari full bit, yaitu berarti 4 bit. Bisa dilihat yang sebelah kiri. Dan ternyata subsampling ini ada banyak jenisnya. Ada yang 4:4:4, ada yang 4 banding 0 juga. Jadi itu tergantung soal yang diberikan juga. Karena kita di sini menggunakan subsampling 4:2:0, maka dari itu jumlah bit kita yaitu 8 bit untuk luminance, 2 bit untuk chrome blue, dan 2 bit untuk chrome red yang hasilnya adalah 12 bit per pixel. Dari hasil jumlah bit yang kita hitung tersebut, kita akan gunakan untuk menghitung jumlah bit rate. Jumlah bit rate itu bit per frame dikali refresh rate. Sedangkan untuk mendapatkan bit per frame, kita perlu mengalihkan resolusi layar dengan bit per pixel. Karena resolusi layar sebelumnya kita sudah tentukan, kita sudah ketahui, yaitu 8.924.000 ya. Di sini sedikit typo. 8.924.400 pixel per frame. Sedangkan jumlah bit per pixelnya itu 12 bit per pixel, jadi hasil hasil bit per frame yang kita dapatkan yaitu 99.532.800 bit per frame. Lalu lanjut, untuk menghitung bit rate, kita tinggal kalikan bit per frame yang sudah kita hitung sebelumnya, dikali dengan frame rate frame per second berdasarkan soal. Yang kita dapatkan hasilnya itu 5.971.968.000 bit per second atau 8,97 gigabit per second. Oke. Nah, ya ini 5,97 ya guys, harusnya koma. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menyalakan video pada layar OLED 4K dengan subsampling 4:2:0, kita membutuhkan bitrate sebesar 5,97 gigabit per second. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini seputar topik Huffman coding.
ditentukan bahwa string yang kita gunakan untuk decoding, untuk encoding dan decoding nantinya itu berbentuk seperti ini, AMAR, strip STI, strip stay, strip ITB. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa karakteristik Human coding itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu hasil dapat berbeda. Hasil dapat berbeda ini tergantung bagaimana metode yang kita gunakan. Karena eh, ada banyak jenis, ada banyak cara bagaimana kita membuat tree dalam Huffman coding ini. Dan itu tergantung tergantung penggunanya masing-masing. Namun yang penting itu harus konsisten setiap tree yang digunakan. Jadi misalkan kalau kalau saya pribadi dalam metode metode encoding kali ini itu membuat tree dengan dari frekuensi terendah terlebih dahulu, yaitu dari EB, lalu dipetakan menyesuaikan dengan frekuensi yang lebih kecil berada di sebelah kanan. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi ada banyak metodenya, langsung, ada yang bebas frekuensi, nggak harus lebih kecil di sebelah kanan, ada yang berbentuk memanjang ke sebelah kanan, ada yang bentuk memanjang ke bawah, dan itu ada banyak jenisnya. Akan saya tunjukkan untuk metode saya tersendiri. Oh ya, sebelum itu kita harus memetakan dulu karakter dan frekuensi dari string tersebut. Di sini dapat hasilnya bahwa karakter strip T terdapat 9 jenis karakter dan frekuensinya ada di sebelah kanan. Ya, baik. Untuk memetakan tree Huffman coding, saya menggunakan prinsip bahwa kita menggunakan frekuensi terendah terlebih dahulu, yaitu dari karakter E sama B. Lalu kita prioritaskan bahwa frekuensi yang lebih rendah itu berada di sebelah kanan. Dan di sini karena E sama B sama-sama frekuensinya satu, jadi terserah menggunakan baik itu E atau B sebelah kanan. Jadi tree satu kita tentukan eh, dari E dan B dijumlahkan menjadi dua. Lanjut ke tree 2 itu kita gunakan hasil dari tree satu, yaitu 2 tadi, dengan R. R di sebelah kanan karena lebih kecil dari 2. Tree, lanjut ke tree 3 kita cari lagi frekuensi karakter yang lebih rendah, yaitu ada M sama S. Itu 2 dan 2 hasilnya 4. Dan seterusnya hingga tree 8. Dan didapatkan bahwa total tree yang saya gunakan adalah sebesar ini. Dan hasil akhirnya itu berbentuk jumlah frekuensi karakter, yaitu 18. Jadi untuk memastikan bahwa apakah tree kalian benar atau tidak, mau menggunakan metode terserah kalian itu, intinya nanti hasil di paling atasnya itu akan menghasilkan jumlah dari frekuensi karakter, yaitu 18 untuk di soal ini. Dan setelah dapat setelah kita berhasil membentuk total tree-nya itu kita petakan untuk kode binarnya. Kalau di sini saya menggunakan kode biner satu untuk ke kanan dan nol untuk ke kiri. Dan ini terserah, kita bisa satu di kiri atau nol di kanan, terserah kalian juga. Asalkan kembali lagi, asalkan bahwa metode yang digunakan itu konsisten. Oke, lanjut. Jadi hasil dari total tree itu kita petakan menjadi kode, panjang kode, dan jumlah bit, dan dapat dilihat di tabel ya. Dan didapatkan bahwa total jumlah karakter kita dari 18 dan total jumlah bit itu sebesar 56. Lalu kita hitung di sini rata-rata panjang bit karena di soal diminta untuk menghitung rata-rata panjang bit, yaitu sebesar 3,11 bit per karakter. Oke, jadi di sini kita menjawab pertanyaan soal itu terdapat asumsi bahwa jika string terdiri dari 1000 karakter, berapakah total bitnya? Dan kita tinggal kalikan saja 3,11 dengan 1000 karakter. Jadi 3110 bit per karakter. Lalu kita diminta untuk menghitung rasio kompresi jika setiap karakter disimpan 8 bit. Dan kenapa 8 bit? Karena sebenarnya default dari satu karakter itu satu satu karakter itu sebesar 1 byte dan 1 byte itu 8 bit. Maka dari itu di sini kita menghitung perbandingan jika disimpan dengan memori asli dan jika disimpan dengan Huffman coding.
Namun di sini kita memiliki dua asumsi ya. Karena di soal tidak begitu jelas, kita asumsikan bahwa terdapat dua hasil, yaitu jika menghitungnya menggunakan string asli, jadi 18 karakter dikali 8 bit per 56 bit, bit total kita tadi sebelumnya, itu sebesar 2,5714. Sedangkan metode kedua itu kita asumsikan bahwa yang dihitung itu dimintanya 1000 karakter. Jadi 8.000 dikali 3 8.000 dibagi 3.110 atau sebesar 2,5723. Dan hasil encodingnya itu tinggal kita petakan satu persatu huruf dari Amar STI tadi, Amar Amar STI ini ke dalam tabel yang kita udah dapatkan di bagian ini. Yang dapatkan hasilnya berikut adalah hasil angkanya. Lalu untuk decodingnya itu kembali lagi menggunakan tabel karakter dan kode yang sudah dihasilkan dari encoding sebelumnya. Lalu kita petakan kembali tiap-tiap angka ini ke dalam tabel kode yang sudah dihasilkan. Jadi kita petakan bit per bit dari 011 itu di 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 tabelnya berapa dan hasilnya itu mendapatkan huruf kembali seperti semula yaitu Amar strip STI strip stay strip ITB. Oh ya. Jadi untuk keuntungan dan keterbatasan Huffman coding ini, yang pertama itu efisiensi kompresi untuk data berulang. Artinya apa? Jadi misalkan kita ingin mengompresi data yang sama terus-menerus, itu kita sudah punya memorinya, sudah punya memori yang sudah kita translatekan. Jadi kita lebih mudah untuk melakukan kompresinya dan tentunya itu akan meningkatkan efisiensi yang digunakan. Lalu implementasi sederhana karena encoding untuk menggunakan metode ini itu cukup sederhana, hanya memetakan jumlah frekuensinya, lalu membentuk tree dan itu cukup sederhana menggunakan algoritma biner biasa. Dan ini kompresi lossless dalam artian misalkan dari 8 bit default dari satu karakter itu hanya kita bisa memaksimalkan 8 bit itu menjadi sehingga penggunaan bitnya itu hanya 3,11 saja jika mengacu rata-rata pada case kita di soal ini. Jadi ini memaksimalkan bit yang dimiliki dari tiap karakter. Lalu, namun dalam penerapannya terdapat keterbatasan juga untuk hardware coding ini. Yang pertama itu kurang efektif untuk data besar karena data besar biasanya memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Sehingga jika kita perlu mentransmisinya satu persatu menggunakan Huffman coding, tentu itu akan memerlukan memerlukan memori yang lebih. Lalu terdapat keterbatasan berupa overhead penyimpanan. Dalam artian di sini overhead penyimpanan itu karena selain kita menyimpan hasil encoding ini, kita perlu menyimpan tabel dari pohon Huffman yang telah kita petakan sebelumnya. Karena hasil encoding ini tidak bisa kita transmisikan kembali jika tidak terdapat pohon Huffman. Maka dari itu terdapat overhead penyimpanan untuk menyimpan pohon Huffman atau tabel kode tersebut. Oke, lanjut kita ke soal terakhir. Soal terakhir yaitu terdapat nada do re mi fa sol la si do, dan di sini ada frekuensinya 261 hingga do itu 523. Dan kita disuruh menentukan apakah ini aliasing jika menggunakan metode A dan metode B. Diketahui bahwa metode A itu sebesar 800 Hz, sedangkan metode B itu 1000 Hz. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui apakah nada dengan frekuensi tersebut aliasing atau tidak? Itu kita bandingkan dengan frekuensi Nyquist dari frekuensi sampling. Frekuensi Nyquist itu diperoleh dari setengah frekuensi sampling. Jadi diketahui bahwa untuk metode A frekuensi Nyquist-nya itu 400 Hz, sedangkan metode B itu 500 Hz. Dan jika frekuensi yang kita uji itu melebihi dari frekuensi sampling atau maaf frekuensi Nyquist, maka itu terjadi aliasing. Lalu di sini dipetakan bahwa untuk tabel kiri ini untuk metode A, tabel kanan ini metode B.
Dan dapat dilihat bahwa untuk metode A hanya La Si Do saja itu yang mendapatkan aliasing berdasarkan metode A. Sedangkan untuk metode B yang mengalami aliasing itu hanya nada Do tinggi saja. Lanjut, apa sih dampak dari aliasing itu? Terutama untuk nada yang digunakan pada musik. Aliasing itu menyebabkan nada yang dihasilkan itu berbeda dengan nada asli. Seperti eh, misalkan nada La pada metode A itu 440 Hz jika nada aslinya. Sedangkan misalkan kita gunakan frekuensi samplingnya itu 800 Hz, maka terjadi aliasing sehingga dia akan terpotong. Yang nantinya akan saya tunjukkan visualisasi gambarnya. Hal ini juga menyebabkan kerugian terhadap musisi atau pengguna karena nada yang salah itu dapat mengacaukan harmoni musik sehingga akan terdengar kurang nyaman. Ini juga akan saya tunjukkan menggunakan simulasi audio pada kode sebelah kanannya. Jadi kode sebelah kanan ini akan kita gunakan untuk mengetahui gambar, grafik visualisasi bagaimana aliasing terjadi dan bagaimana suara hasil dari aliasing nada yang mengalami aliasing. Dan di sini kita fokus ke frekuensi La saja sebesar 440 Hz, lalu durasinya 10 detik, sampling rate-nya itu 800 dan 1000, dan kita akan melihat perbandingannya. Oke, dapat dilihat ya bahwa grafik aliasing itu terjadi untuk nada La itu terjadi pada grafik sampling 800 Hz. Sedangkan 1000 Hz itu tidak terjadi aliasing. Sekilas memang ini tidak terlihat perbedaannya signifikan. Namun jika kita lihat lebih spesifik untuk sampling rate 1000 Hz itu lebih variatif. Grafik yang dihasilkan itu lebih variatif. Bisa dilihat ya, terdapat tinggi nada yang lebih variatif. Sedangkan untuk sampling rate 800 Hz itu terjadi aliasing sehingga dia mengalami keterbatasan penghasilan grafik grafik sinyal. Dan ini berpengaruh terhadap suaranya juga. Dan untuk visualisasinya cukup seperti ini dan dapat dilihat ya bahwa sampling rate terbukti bahwa sampling rate 800 Hz itu membuat aliasing pada nadala, sedangkan sampling rate 1000 Hz itu tidak terjadi aliasing untuk nadala. Dan akan saya tunjukkan bagaimana bunyi suara aliasing itu terjadi. Saya harap semoga ini terdengar di video. Kita akan tunjukkan, kita akan dengarkan terlebih dahulu nada aliasing, nada nada yang mengalami aliasing, yaitu pada 800 Hz. Ya, dapat terdengar, semoga dapat terdengar pada video. Kembali lagi. Ya, oke. Selanjutnya kita coba yang 1000 Hz. Terdengar? Terdengar? Cukup signifikan antara 800 Hz dan 1000 Hz. Perbedaan suaranya. Dan dengarkan kembali. Ya, begitulah. Mungkin saya akan cantumkan nanti linknya juga. Takutnya tidak terdengar di video. Ya, begitulah jika kita mendengar hasil dari audio aliasing dan non aliasing. Pada aliasing itu dia lebih lebih mendekati persis nada asli lah. Sedangkan pada 800 Hz yang membuat nada la itu aliasing, itu sedikit menjadi lebih rendah nadanya. Ya, mungkin kita sekali lagi mendengar ya suaranya. Ya, dapat didengar ya bahwa pada 800 Hz ini membuat nada la itu menjadi lebih mendep, lebih rendah sedikit. Sedangkan untuk 1000 Hz ini persis menyerupai nada asli la. Itu cukup tinggi. Oke. Yaps. Ya, jadi kita sudah berhasil untuk memetakan bagaimana suara dan grafik pada nada la
untuk sampling rate 800 Hz dan 1000 Hz. Dan yap, cukup sekian video kali ini. Semoga penjelasan tiga video tersebut dapat terdengar dengan jelas dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Amar Naufal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.